Her own grant money. I did that, right? Trevor, where you at? Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih yang suka sama film-film Iron Man? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita series terbaru nih yang berjudul Ironheart. Yang belum nonton film Iron Man sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Terlihat Riri seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Massachusetts atau yang dikenal dengan MIT. Dia merupakan sosok yang ambisius dan tengah fokus kepada proyek penelitiannya. Sayangnya proyek penelitiannya itu membutuhkan dana yang besar dan dia pun terpaksa harus melakukan kecurangan nih untuk mendapatkan uang dengan cara menjual soal-soal ujian yang sudah selesai, mengerjakan tugas dan proyek temannya. Dengan cara-cara itulah dia berhasil mendapatkan uang untuk mendanai proyeknya. Sayangnya tindakannya itu terdengar sampai ke pihak kampus dan mereka sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Riri. Sudah cukup mereka memberikan Riri banyak kesempatan karena menurut track recordnya Riri sudah sering mendapatkan hukuman disipliner. Pihak MIT masih memaafkan hal tersebut karena kecerdasannya Riri. Namun kali ini mereka tidak bisa mengampuni untuk tindakan tersebut. Tindakan itu dinilai telah menodai nama baik kampus. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk mengeluarkan Riri secepatnya. Riri pun pergi dari kampusnya dengan membawa perangkat ciptaannya yang mirip dengan Iron Man. Sup? I'm Trevor. MIT. Sementara di sisi yang lain ada sekelompok penjahat yang sedang ingin membobol masuk rumah orang kaya. Stu yang bertugas menangani bagian listrik, tetapi sayangnya dia lupa untuk mematikan alarm keamanan. Alhasil di saat teman-temannya sedang masuk untuk membobol pintunya, alarm berbunyi dan keamanan setempat pun datang menghampiri mereka. Setelah insiden perampokan itu, Hood meminta agar Stu dikeluarkan dari tim karena dia butuh seseorang yang pandai di bidang perangkat keras. Dan di saat bersamaan ada Riri terbang di atas mereka. Di tengah jalan perangkatnya itu mengalami kerusakan. Alhasil Riri terjatuh dari bagian-bagian perangkat itu yang rusak dan berserakan di jalan. Riri pun kembali ke rumahnya dengan menahan malu dari masyarakat yang memandang rendah dirinya. Sesampainya di rumah, dia bercerita kepada ibunya nih kalau dia telah dikeluarkan dari kampus dan tidak lama Xavier temannya datang ke sana untuk mengajaknya pergi keluar sembari menghibur Riri. Mereka berdua ini menghabiskan waktu bersama dan Xavier juga membawa Riri ke tempat di mana dulu Riri dan mendiang ayahnya Riri sering bermain bersama. Pagi harinya di saat dia dan Xavier sedang pergi untuk mencari barang-barang bekas untuk perangkat ciptaannya itu, dia didatangi oleh pria misterius yang memberinya sebuah pekerjaan yang menjanjikan. Di situ pun Riri tertarik karena dia butuh uang untuk melanjutkan proyek penelitiannya. Dia pun mendatangi tempat yang sudah disepakati bersama. Di sini Riri merasa ada sedikit keanehan karena tempat yang ia datangi sangatlah sepi. Namun dia tetap melanjutkan niatnya itu. Saat di lift menuju basement, listrik mati dan otomatis dia terjebak di sana. Sampai akhirnya ada sebuah bom waktu di dalamnya dan ada seorang yang mengatakan kalau Riri harus bisa keluar dari lift itu dalam waktu kurang dari 3 menit. Ini merupakan tahap ujian buat Riri nih agar bisa diterima. Dan di situ kita mengetahui ternyata orang yang mengundang Riri untuk bergabung adalah salah satu dari anggota perampok itu. Mereka ini ingin melihat dan menguji kemampuannya Riri. Maka dari itu mereka melakukan tes seperti itu. Sebagian dari mereka ada yang meremehkan Riri nih karena menilai Riri masih amatiran. Namun ada sebagian yang bersifat netral. Yang hebatnya Riri berhasil melakukan hal-hal yang di luar dari dugaan mereka semua. Dia pun berhasil melewati tahap ujian itu dan membuat Hood terpukau. Sementara Riri
Riri sendiri pun masih kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Hood pun menjelaskan kalau dia bisa memberikan upah yang besar untuk Riri nih, asalkan Riri mau bergabung dengannya. Yang pada awalnya Riri menolak pekerjaan tersebut karena menganggap kalau Hood hanya membual. Namun Hood kemudian memberikan uang bonus penerimaan kepada Riri dan Riri pun akhirnya mau bergabung. Dan Hood menyuruh Riri untuk membuat kostum Iron Man itu besok pagi karena mereka akan melancarkan aksi mereka besok. Di rumahnya Riri sedang mendengarkan musik sembari membuat rangkaian kostum Iron Man itu, dan di tengah-tengah pekerjaannya itu dia teringat dengan mendiang ayahnya dan sahabatnya. Ayah dan sahabatnya itu meninggal saat mereka sedang memperbaiki mobil mereka karena ada penyerangan saat itu yang dilakukan oleh sekelompok kriminal, dan hanya Riri lah yang selamat. Setelah itu dia pun tetap melanjutkan pekerjaannya itu, dan dia pun harus menunggu proses pemetaan otak di laptopnya selama 4 jam sampai akhirnya dia tertidur. Dan di pagi harinya saat ia terbangun, ia melihat sosok sahabatnya itu ada di depannya. Ternyata sosok itu adalah AI buatannya Riri yang tidak sengaja dibuat dan berwujud seperti Natalie. Dan di situ dia menyuruh Natalie untuk tetap diam dan tenang di kamarnya karena dia harus pergi bertemu dengan Hood. Di restoran mereka pun berkumpul di sana nih, dan Hood pun memperkenalkan semua anggota timnya ke Riri. Dimulai dari Slug, seorang hacker dari Madripoor. Kemudian ada Ross dan Jerry yang merupakan petarung jalanan. Kemudian ada Clown spesialis piroteknik. Lalu ada John sebagai perekrut dan supir pribadi mereka. Kemudian ada Riri yang menggantikan Stuart sebagai mekanik dan ahli teknologi. Setelah itu Hood pun membagi tugas mereka masing-masing dan sepakat untuk kumpul nanti pukul 8 malam di toko. Rencana mereka kali ini adalah TNNL, yaitu sebuah perusahaan yang mengubah terowongan barang Chicago menjadi jalan raya pribadi yang merugikan masyarakat setempat. Di rumahnya dia kembali melanjutkan merancang kostum Iron Man-nya itu sembari ditemani oleh Natalie nih. Sampai akhirnya dia menghubungi Joe, seseorang yang menurutnya bisa membantunya dalam merancang kostum ini. Dia ini kekurangan peralatan sehingga dia butuh bertemu dengan Joe, dan sebelum pergi dia menyuruh Natalie untuk tetap diam, dan dia juga menyimpan Natalie di laptopnya agar dia tidak bisa keluar sembarangan. Riri pun akhirnya bertemu dengan Johnny. Di sana mereka berkenalan dan juga sembari menjelaskan maksud dan tujuan Riri, dan Joe pun akhirnya membawa Riri ke bunkernya. Di sana ia menyimpan banyak peralatan teknologi dan persenjataan bekas mendiang ayahnya dulu. Bunker itu memiliki peralatan yang lengkap yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Riri. Sementara di sisi yang lain Natalie berhasil keluar dari laptopnya Riri dengan meretas keamanannya, dan dia pun bertemu dengan ibunya Riri. Sekalian dia menjelaskan kalau dia hanya AI, bukan Natalie asli. Mereka pun berbincang banyak hal nih sembari membahas tentang Riri, dan juga ibunya terpukau tidak menyangka anaknya mampu menciptakan AI secanggih Natalie. Setelah itu Riri pun pergi dengan menggunakan kostumnya, dan mereka semua langsung menjalankan aksinya sesuai yang sudah direncanakan. Sampai akhirnya Riri dikejutkan dengan panggilan telepon yang tiba-tiba dari Natalie nih, dan panggilan itu menyebabkan komunikasinya dengan John dan Hood terputus. Beruntungnya meskipun harus melenceng sedikit dari rencana awal, Riri berhasil melakukan tugasnya tepat waktu dan berhasil membuat Hood bisa bertemu dengan pemilik TNNL. Di situ Hood meminta kepada pemilik TNNL untuk merekrut dia dan rekan setimnya untuk bergabung ke perusahaannya dan memberikan tunjangan dan juga upah yang besar. Beruntungnya Hood berhasil mendapatkan tanda tangan persetujuan itu. Mereka pun segera pergi dari sana. Sementara di saat Riri ingin kabur, dia hampir tertangkap sama seorang security. Anehnya di saat Natalie bertemu dengan security yang sedang menodongkan senjatanya itu, Natalie pun terdiam, seperti mengingatkan kejadian yang dulu pernah terjadi, hari di mana Natalie yang asli dengan mendiang ayahnya mati karena insiden penembakan. Yang beruntungnya Hood datang dan menembak security itu. Mereka pun berkumpul di markas mereka, merayakan kemenangan dan keberhasilan mereka. Sementara itu di luar markasnya, Riri mencoba bertanya kepada Natalie nih apa yang terjadi. Bagaimana bisa sebuah AI bisa merasakan yang namanya panic attack, yang mana hal itu aneh. Sebuah AI bisa mengetahui insiden tersebut padahal Riri sendiri belum pernah cerita kepada Natalie tentang insiden itu. Namun Riri tidak membahas lebih lanjut, dan mulai malam ini dia memberikan kesempatan kepada Natalie nih untuk ikut bersamanya, asalkan Natalie tetap bersembunyi di kostumnya itu.
Di sisi lain ada Hood yang tampaknya sedang dipengaruhi oleh bisikan-bisikan dari jubahnya, dan lagi ada sebuah tanda yang hidup yang mulai menjalar di punggungnya itu, yang tampaknya dia mendapatkan tanda itu semenjak dia memiliki jubah dan dia sendiri sudah mengetahui resikonya. Di markasnya mereka sedang bersenang-senang sembari membahas tentang keinginan mereka setelah mendapatkan uang itu. Sementara Clown datang sembari memakai jubahnya Hood. Dia mengatakan kalau jubahnya itu aneh, ada sensasi hangat dan panas saat dia memakai jubah tersebut. Di situ Riri juga tampak curiga dengan jubah itu. Dia penasaran nih dari mana Hood bisa mendapatkan jubah itu. John datang dan memarahi Clown dan Riri dan menyuruh mereka untuk jangan menyentuh jubah itu lagi. Hood sendiri pun memaafkan mereka. Dia memaklumi tindakan mereka yang ingin tahu tentang jubahnya itu. Namun dia meminta kepada mereka untuk jangan menggunakan jubahnya lagi. Mereka juga sekalian membahas tentang rencana mereka selanjutnya, yaitu merampok perusahaan Heirloom Teknologi nih, yaitu perusahaan Agirtech yang inovasinya membunuh petani kecil. Setelah itu di rumahnya Riri sedang berbincang dengan Natalie dan di situ Natalie mengatakan nih kalau Riri harus berhati-hati sama Hood karena dia mencurigai kalau Hood terlibat dengan sesuatu yang aneh. Riri sudah menyadarinya dari awal, namun dia tetap mengikuti Hood karena di satu sisi dia juga butuh uang dan di sisi lain dia juga penasaran dengan jubah itu. Setelah itu Natalie sama Riri pun pergi ke bengkel mendiang ayahnya itu sembari mengenang masa lalu, dan tidak disangka dia mengalami panic attack dan Natalie langsung sigap nih menenangkan Riri. Anehnya di sini Natalie melakukan hal yang sama dengan Natalie yang asli saat Riri sedang mengalami panik. Hal itu membuat Riri bertanya-tanya kenapa sebuah AI bisa memiliki kenangan yang sama sekali dia belum cerita kepada siapapun. Hanya dia dan juga Natalie yang asli yang tahu. Namun Natalie AI ini dia tahu hal tersebut. Sesampainya di rumah dia mendapatkan kabar dari kepolisian kalau Stuart mantan rekan kerjanya itu telah dibunuh dan polisi sedang menyelidiki kasus tersebut sembari meminta keterangan dari Riri. Di kamarnya Riri membahas tentang kematian Stuart yang tiba-tiba itu dan dia penasaran nih ingin menyelidiki kasus itu. Namun dia butuh jubahnya Hood untuk bisa mengendap-ngendap. Sampai akhirnya Hood memberitahu Riri kalau malam ini mereka harus segera berkumpul karena mau menjalankan aksinya. Riri pun mengurungkan niatnya untuk mengambil jubahnya Hood. Dia lebih memilih untuk bertemu dengan Joe untuk meminta nasihat dan bantuan dari Joe tentang kasusnya Stuart. Sesampainya di sana mereka pun berbincang dan di situ Joe ternyata sedang membuat perangkat chip yang ditanamkan di tangan. Di situ akhirnya kita juga mengetahui kalau Joe ternyata putra dari mendiang Obadiah Stane, seorang CEO perusahaan Stane. Ayahnya meninggal karena berusaha membunuh Tony Stark dan dia tidak mau mengulangi jejak yang sama seperti mendiang sang ayah. Di situ dia memberikan perangkat sampel kulit biomes untuk Riri agar bisa mengelabui keamanannya Heirloom karena dia tahu kalau perusahaannya itu memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan dia meminta Riri untuk berhati-hati. Setelah itu mereka pun memulai aksi mereka nih. Riri memantau dari atas sembari memberitahu Slug tentang kamera keamanan agar Slug bisa mematikan sistem keamanannya. Setelah semuanya selesai, yang lainnya pun mulai beraksi. Riri pun masuk ke dalam perusahaan sementara Natalie berjaga di kostum itu sembari memberitahu apa yang terjadi di luar sana. Di dalam ternyata Riri berusaha untuk memotong sedikit bagian dari jubahnya Hood untuk diteliti. Namun tidak disangka laser panasnya itu memancing alarm keamanan hidup kembali. Alhasil itu mengacaukan semua rencana mereka. Jerry, Rose, Clown dan juga Slug semuanya terjebak di dalam. Sementara Hood berhasil membunuh Mason, CEO-nya Heirloom. John terus menghubungi Hood, namun tidak ada jawaban. Jadi dia menyusul ke dalam dan meminta Riri untuk tetap di sana berjaga di atas. Riri pun terjebak di terowongan saat berusaha untuk kabur dan meminta Natalie untuk menolong teman-temannya lebih dulu. Sementara di sisi yang lain Hood berhasil menolong kedua rekannya dan disusul oleh Natalie yang berhasil menolong dua yang lainnya. Di saat ingin keluar, Riri bertemu dengan John dan John melihat potongan jubahnya Hood. Di situ John berpikir Riri telah membunuh Hood, maka dari itu dia marah dan
menyerang Riri. Riri berusaha menjelaskan tetapi tidak memiliki banyak tenaga karena adanya gas karbon dioksida yang meningkat dan membuat nafas mereka menjadi berat. Beruntungnya Natalie berhasil datang tepat waktu menyelamatkan Riri nih, tetapi lupa dan meninggalkan John di sana. Di sana Hood sedih nih karena mengetahui kalau sepupunya itu masih terjebak di dalam dan terpaksa mereka harus pergi menyelamatkan diri. Sementara itu di markasnya Hood marah dan kecewa nih. Ia menyalakan roh-roh yang ada di jubahnya itu sampai akhirnya roh-roh itu memberikannya sebuah penglihatan kalau yang membunuh John itu Riri. Sementara Riri di rumahnya tengah panik dan ketakutan karena telah meninggalkan John begitu saja. Dia tidak menyangka dirinya telah membunuh seseorang dengan secara tidak sengaja. Mereka pun berkumpul dan mengenang semua hal tentang John. Sementara Hood selalu menatap Riri seolah-olah dia ingin Riri terbuka kepada mereka semua nih tentang kebenarannya. Akan tetapi Riri menyembunyikan hal itu dari mereka. Di rumahnya Riri tengah meneliti tentang jubah tersebut dan ia pun menjadi paranoid akibat insiden itu. Dia takut nih kalau dia ketahuan yang membunuh John. Dia bahkan sangat waspada kalau Hood mendatangi rumahnya. Riri pun mendatangi rumahnya Joe untuk meminta nasihat dan penghiburan. Akan tetapi saat sampai di sana dia mendapati rumahnya Joe sudah dikelilingi garis polisi. Ia pun segera melihat berita nih. Ternyata Joe alias Zeke Stein, putranya Obadiah Stein, telah ditangkap oleh kepolisian dan dituduh atas kematian Hunter Mason karena ditemukannya sampel kulit biomes miliknya di sana. Riri pun terkejut. Dia tidak menyangka kalau sampel kulitnya tertinggal di sana dan dia pun semakin merasa bersalah dan ia pun langsung mendatangi lapas untuk bertemu Joe di sana. Dia meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dia berjanji akan membantu mengeluarkan Joe. Namun Joe sudah tidak bisa percaya lagi sama Riri. Dia kecewa nih sama Riri dan dia tidak mau bertemu dengan Riri lagi. Hal itu sangat berpengaruh terhadap mentalnya Riri. Dia semakin panik dan ketakutan, dihantui oleh rasa bersalah yang mendalam. Ibunya yang melihat perilaku aneh anaknya itu, ia pun membawa Riri bertemu dengan Madeline, temannya itu. Ia merupakan seorang ahli sihir dan spiritual karena ia berpikir Riri butuh bimbingan spiritual untuk menenangkan pikiran. Di sana Riri bertemu dengan Maddie dan Zelma, anaknya Maddie. Ibunya Riri sudah berteman lama nih dengan Maddie sehingga dia meminta tolong bantuan Maddie untuk membantu anaknya. Zelma pun membawa mereka ke tempat lain dengan mantra teleportasi. Hal itu sangat mengejutkan Riri karena Riri sebagai seseorang yang ahli dan pandai di bidang teknologi, tentunya dia tidak percaya dengan keberadaan hal-hal magic. Setelah diselidiki, ternyata jubah itu berasal dari dimensi yang berbeda dan jubah itu memiliki kekuatan kegelapan yang sangat kuat. Siapapun yang memakai jubah itu akan dipengaruhi oleh entitas-entitas itu. Di situ Riri berusaha untuk mempelajari hal tersebut. Namun Maddie menjelaskan nih, sihir berbeda dengan teknologi. Setelah itu dia pun mengusir Riri dan ibunya dari tokonya nih karena takut akan keberadaan kain itu. Riri pun pergi bersama Natalie menuju bunkernya Joe untuk meneliti lebih lanjut tentang kain tersebut. Ia ingin mencari tahu nih bagaimana caranya untuk menghancurkan kain itu. Sementara di sisi yang lain ada Hood yang masuk ke lapas dengan jubahnya itu untuk mengajak Joe bergabung dengannya dan membalaskan dendamnya kepada Riri. Dia menjanjikan kehidupan yang lebih baik kepada Joe apabila Joe mau bergabung bersamanya. Dia meminta Joe untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Sementara di sisi yang lain, Riri terkena panic attack dan Natalie menjemput Xavier untuk menenangkannya. Di situ Riri memperkenalkan Natalie kepada Xavier. Xavier tidak suka dengan keberadaan AI Natalie. Dia menghormati mendiang kakaknya itu dan dia tidak mau kalau sahabatnya itu menggunakan wujud kakaknya untuk proyek penelitiannya. Mereka pun akhirnya bertengkar. Xavier meminta Riri untuk menghapus Natalie, sementara Riri sendiri masih belum bisa melepaskan Natalie nih. Dia sudah terbiasa dengan kehadirannya itu. Di sisi lain, Joe akhirnya menerima tawaran tersebut dan bergabung bersama mereka. Dia kabur dari lapas dengan bantuan dari timnya Hood dan dia memiliki rencana gila nih untuk membunuh Riri. Zelma bertemu dengan Riri dan memberitahu kepadanya informasi tentang jubah tersebut nih. Kalau jubah tersebut berasal dari entitas yang sangat jahat dan memiliki tujuan yang buruk. Dia selalu menggunakan manusia sebagai bonekanya untuk memenuhi keinginannya. Nama entitas itu adalah Dormammu.
Menurut Zelma, Hood tampaknya memiliki perjanjian dengan Dormammu nih. Dia memiliki keinginan dan Dormammu mewujudkannya. Sebagai gantinya, Hood harus memberikan tubuhnya untuk Dormammu. Tidak lama kemudian datanglah Rose dan Zeri ke sana. Kedatangannya untuk membunuh Riri sesuai yang diperintahkan oleh Hood. Semua pengunjung pun diusir, termasuk Zelma dan Riri pun harus berjuang sendiri nih melawan mereka berdua. Yang beruntungnya mereka berdua berhasil terjebak di dalam pelindung yang dibuat sama Riri. Dan di saat mau kabur, dia bertemu dengan Clown. Dan kini dia harus menghadapi Clown untuk bisa pergi dari restoran itu. Di tengah pertarungan itu, Riri sempat memberitahu kepada Clown nih kalau dia tidak sengaja membunuh John. Dan John juga membunuh Stuart atas perintah Hood. Sementara Clown tampaknya tidak percaya. Beruntungnya Riri berhasil kabur. Dan di jalan dia harus kejar-kejaran oleh mobil yang dikendari oleh Slug. Yang beruntungnya Natalie datang tepat waktu untuk menolongnya. Slug pun berhasil dikalahkan sampai akhirnya Joe datang dengan tubuh barunya yang sudah dimodifikasi dengan super power dan menyerang Riri. Dia benci dengan Riri nih dan terus menyerang Riri bertubi-tubi. Sementara Riri tidak bisa menyerang balik karena baterai kostumnya habis. Dia hanya pasrah menerima serangan itu. Sampai akhirnya dia memohon kepada Joe untuk diampuni nih, dan Joe pun akhirnya mengampuni Riri dan menyuruh Riri untuk pergi dari Chicago. Karena kalau sampai Hood tahu Riri masih hidup, baik dia atau Riri akan menjadi target selanjutnya lagi. Di rumahnya dia bercerita kepada ibunya tentang semuanya dan alasan kenapa dia begitu terobsesi dengan proyek kostum itu. Karena dia ingin menciptakan perangkat yang bisa membantu mereka kalau dalam keadaan bahaya. Dia tidak mau kejadian yang dulu saat ayahnya dan Natalie itu terulang. Dia hanya bisa terdiam dan menatap mereka kehabisan darah, diserang sama penjahat tanpa berbuat apa-apa. Maka dari itu dia sangat ingin menciptakan kostum tersebut. Kalau seandainya ada bahaya datang sama ibunya, dia bisa melindungi ibunya karena hanya ibunya satu-satunya keluarga yang dia miliki sekarang. Di situ ibunya menjelaskan kalau keluarga harus saling melindungi. Jadi itu bukan tugas Riri seorang diri. Dan Natalie juga bersedia untuk ikut membantu. Mereka kini sedang berencana untuk membuat kostum baru dengan menggunakan mobil milik mendiang ayahnya. Dibantu dengan Natalie dan ibunya nih. Dia sudah tidak mau melarikan diri lagi. Dia siap untuk melawan Hood. Di markas Hood, Joe menjelaskan semua yang terjadi kepada Hood nih dan berbohong pada Hood kalau Riri sudah mati. Hood tidak percaya dan meminta kesaksian tambahan dari rekan yang lain. Clown membantu Joe dengan menceritakan kejadian yang sebenarnya tetapi dengan sedikit kebohongan. Dia juga menutupi kematiannya Riri karena dia melihat saat itu Joe melepaskan Riri. Joe pun pulang karena kesepakatannya telah selesai dengan Hood. Tugasnya hanya untuk membunuh Riri, sementara Clown meminta Slug untuk meretas hasil otopsi. Yang tampaknya dia merenungkan perkataan Riri saat itu tentang Hood yang menyuruh John untuk membunuh Stuart. Benar aja, pagi harinya Clown meminta penjelasan kepada Hood nih tentang kematian Stuart. Dan di situ Hood tidak bisa mengelak lagi nih karena buktinya sudah jelas. Dan di situ karena pengaruh dari bisikan Dormammu, Hood pun ingin menyerang Slug. Yang beruntungnya dicegah sama Rose. Dan di situ karena emosi yang begitu memuncak, Hood pun akhirnya memecat mereka semua dan lebih memilih untuk menjalankan misinya sendiri. Di sisi yang lain di bengkel mendiang ayahnya, Xavier datang dan berbincang dengan Riri nih. Dia meminta maaf dan sembari membelikan mereka semua kopi. Dia mengerti betapa pentingnya kehadiran Natalie dalam hidupnya Riri. Hood pun pergi ke rumah ayahnya, yaitu Arthur Robbins, termasuk orang yang kaya raya, dan dia pergi bersama Joe karena dia bisa mengendalikan tubuh Joe sesuai dengan keinginannya. Joe pun terpaksa harus ikut dan di sana dia harus melawan seluruh penjaga. Hey, you guys need to leave. It wasn't me. Hood menyuruh ayahnya nih untuk menandatangani surat kuasa peralihan hak atas rumah dan seluruh kekayaan ayahnya ke dia. Karena dia dengan ayahnya sudah putus hubungan sejak lama dan ayahnya juga tidak sayang padanya. Ayahnya pergi meninggalkan dia sejak saat ibunya wafat dan dia harus tumbuh besar tanpa sosok sang ayah. Sementara ayahnya sendiri tidak peduli kepadanya nih. Jadi dia meminta seluruh harta kekayaan ayahnya untuk diberikan ke dia. Di sisi yang lain, Riri berhasil membuat kostum barunya
gurunya itu, dan dia sudah menyadari nih kalau untuk melawan sihir harus menggunakan sihir juga. Maka dari itu dia meminta bantuan Zelma untuk memantrai kostumnya itu. Zelma pun memberikan mantra kepada kostumnya agar bisa menjadi lawan yang sebanding dengan Hood. Namun di tengah-tengah prosesnya, mantra itu mempengaruhi Natalie nih dan membuat Natalie menghilang. Di sini kita akan mengetahui asal mulanya Hood mendapatkan jubah itu nih. Saat dia dengan John sedang mencoba perampokan di rumah ayahnya, dia harus ketahuan sama keamanan dan misi mereka gagal. Di situ Hood dan juga John pun terpisah, dan di saat Hood terpojok, muncullah Mephisto di sana menawarkan sebuah bantuan kepada Hood. Sementara Hood yang tengah putus asa takut tertangkap, dengan terpaksa ia pun masuk ke pintu tersebut dan berhasil selamat dari kejaran para penjaga. Di restoran mereka melanjutkan perbincangan mereka. Mephisto menunjukkan kemampuannya kepada Hood nih tentang sihir dan hal-hal yang di luar nalar. Itu membuat Hood terpukau. Mephisto menjanjikan dia akan memberikan apapun yang dia inginkan, dan Hood pun menerima tawaran itu. Mephisto memberikan jubah tersebut sebagai media untuk membantu Hood mencapai tujuannya. Kemudian balik ke masa kini nih, Hood berhasil menguasai semua harta ayahnya, dan dia terus mengancam Joe untuk tetap tunduk di bawah perintahnya. Meskipun Joe sendiri berusaha untuk menentangnya, dia tidak akan pernah bisa. Di sisi yang lain ada Riri yang berusaha mencari cara untuk membawa Natalie kembali, namun tidak menemukan jawaban satupun. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk segera melawan Hood. Dia percaya jika Natalie hilang dengan sihir, maka hanya dengan sihir juga Natalie bisa kembali. Dia pun pergi dan mengabaikan teman-temannya. Padahal kostum barunya itu belum melewati tahap uji coba. Riri pun berhasil datang dan bertemu dengan Joe. Di situ beruntungnya Riri tahu kondisinya Joe kalau dia sedang dikendalikan, sehingga Riri tidak benar-benar menyerang Joe. Riri pun membantu Joe lepas dari kendalinya Hood, dan setelah itu dia memprogram ulang virusnya agar Joe bisa bergerak bebas lagi. Setelah itu Riri pun pergi untuk menemui Hood. Riri masih peduli pada Hood dan meminta Hood untuk menyerahkan jubahnya, karena jubahnya sudah hampir membuat Hood berubah dan hilang kendali. Namun Hood menolaknya nih dan menyerang Riri. Yang beruntungnya dengan kekuatan sihir dari Zelma, Riri berhasil mengetahui lokasinya Hood, sehingga pertarungan berjalan dengan adil. Hood berhasil dikalahkan, namun Riri membiarkan Hood tetap hidup dan mengambil jubahnya. Setelah itu dia pergi dari sana dan bertemu dengan Mephisto. Mephisto langsung menawarkan kepada Riri untuk menggunakan kekuatannya. Dia bisa memberikan apapun yang Riri inginkan. Dia tahu dan mengerti perasaannya Riri, maka dari itu dia ingin Riri menggunakan dirinya. Riri pun yang masih menginginkan kehadirannya Natalie menyetujui kesepakatan tersebut nih. Dia juga mau agar Mephisto tidak mengganggu orang-orang terdekatnya. Di garasi kita akan melihat ada Natalie yang muncul. Kali ini Natalie yang asli, dan di sini kita akan melihat tanda kesepakatan itu mulai menjalar di tangannya Riri, yang menandakan Natalie telah bangkit dari kematian dan keinginannya tercapai. Di akhir scene kita akan melihat ada Hood nih yang mendatangi toko permennya Zelma. Dia di situ meminta tolong diajarkan trik sihir yang kuat nih, dan Zelma pun tampaknya menyetujui hal tersebut. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.